Iya. Masa lo anjing bagong. Kita kembali lagi di pertemuan kita ngebahas terkait masalah sejarah lokal. Iya. Nah, yang paling fenomenal di Sunda itu, yang paling terkenal itu Tangkuban Perahu ya? Iya. Tangkuban Perahu. Sebetulnya kisah di balik Tangkuban Perahu itu banyak kontroversi ya. Kira-kira itu dilandasi dengan apa? Kenapa bisa berbeda gitu? Nah, kalau dari ilmu sejarah, tugas ilmu sejarah teh salah satunya ya untuk memilah dalam banyak legenda atau mitos rakyat ya Jawa Barat, mana yang benar-benar fakta, mana yang dibumbui penambahan tafsiran dari masyarakat setempat. Nah, kalau Tangkuban Perahu itu kan terkait dengan legenda Sangkuriang. Legenda Sangkuriang itu kan masuknya dalam folklore ya. Kalau di sejarah folklore kan cerita langsung gitu ya, turun temurun. Sebetulnya ini masuk dalam ya tadi lokal genius. Ada lokal genius, ada lokal wisdom gitu ya. Nah, jadi turunan dari lokal genius itu wisdom. Wisdom itu ya ibaratnya nilai-nilai luhur apa yang ingin disampaikan masyarakat melalui legenda atau mitos itu. Tangkuban Perahu pun juga sama. Namun seringkali nih banyak yang nggak tahu sebetulnya bahwa legenda Sangkuriang itu selain menjelaskan tadi ya terbentuknya kota Bandung, juga punya nilai-nilai luhur gitu. Nilai-nilai yang oleh masyarakat harus dilaksanakan. Nah, itu menariknya di situ. Dan banyak budaya-budaya di Tatar Sunda juga yang dijelaskan melalui fenomena legenda Sangkuriang itu. Betul. Sangkuriang itu kan Kang Ican. Sangkuriang itu kan perkawinan dari bapaknya apa? Siapa? Anjing. Nah, Dogi kan, anjing dan Tumang kan. Ibunya bidadari kan. Meskipun dari beberapa kisah ada yang menjelaskan Tumang yang anjing itu reinkarnasi dari seorang putra ya, dari dewata yang menyamar ingin semacam moksa gitu ya, penyucian diri, dia berubah menjadi anjing gitu ya. Seperti itu. Jadi ada perkawinan antara bidadari dengan anjing melahirkan Sangkuriang gitu. Nah, kan itu ada nilai filosofisnya. Itu tuh sebetulnya ada nilai dibalik kenapa harus hewan anjing sih yang jadiin tumang tuh gitu ya. Yang jadi tumang tuh anjing, terus kenapa ada bidadari, terus ada Sangkuriang jadi manusia setengah dewa. Jadi konsep manusia setengah dewa itu universal. Di luar negeri ada Hercules. Ya. Nah, di kita juga ada Sangkuriang gitu. Itu menariknya di situ. Jadi kadang kita terlalu terpukau dengan di luar negeri. Wah, begini, ada Zeus dan sebagainya. Di kita juga ada. Ini salah satunya, dua di antaranya. Atau misalnya tentang Badranaya dan sebagainya, itu juga banyak. Nah, Sangkuriang ini terkait dengan si Tumang tadi yang anjing itu ya karena memang masyarakat setempat kan Jawa Barat, terutama Bandung ya, orang Bandung, orang Sunda di Bandung itu kan tinggal di pegunungan yang nggak bisa lepas dari hewan yang bernama anjing. Iya. Nah, sekarang pun ada kosakata baru di dalam bahasa Sunda kan, anjing gitu ya. Ya tapi karena memang kulturnya seperti itu, jadi kadang harus ditinjau kembali betul kata anjing itu hinaan atau memang karena sudah terbiasa ya udah jadi biasa kayak hey bro gitu kan. Hey, jing balik jing gitu kan. Ya jadi ini kita lihat dulu konteksnya. Kalau dalam ilmu semiotika kan lihat itu. Kita kesepakatan dulu nih kata ini tuh sifatnya netral, menghujat atau gimana nih. Ya kalau orang yang dibilangnya biasa aja ya udah gitu ya. Tapi yang nggak tahu ya, ini perspektif orang beda-beda terkait dengan anjing tadi. Tapi kan nggak bisa juga dihilangkan hewan anjing dan binatang anjing ini dari legenda-legenda rakyat di Jawa Barat. Nah, karena kita tinggal di pegunungan, hewan tuh pasti ada dua yang sebenarnya kontroversi setelah masuknya Islam ya. Anjing, bagong. Iya, babi. Ada babi mah aya, saya mancing ke Purwakarta gitu aya bagong itu kan. Bagong masih aya. Jadi kan gimana? Kita tinggal di pegunungan gitu. Tapi semenjak masuk Islam, sebenarnya mungkin ya saya berpikir ketika masuknya Islam nggak terlalu berpengaruh. Cuman saat ini seolah-olah dua hewan itu seolah-olah ya hilang lah gitu di Jawa Barat, di Bandung, terutama daerah Bandung sekitarnya gitu, Temenang gitunya. Ada, tapi saya daerah fenomena kumanya ya. Lingkungannya memang ada habitatnya di dinya. Iya, meskipun hewannya nggak ada, tetapi tetap ada ya. Iya. Dipakai sama manusia. Iya. Masa lo anjing bagong. Iya, bagong gitu kan. Makanya ada kan di punakawannya Sunda bagong. Iya. Iya, tapi udah kumaha ya gimana ya. Jadi istilah saya sebagai orang Sunda gitu ya berpikirannya ya nggak bisa dibilang itu tuh misalnya negatif atau tidak negatif, itu tergantung lihat perspektifnya ya. Dan dalam legenda atau mitos
itu berlangsung. Nah, Sangkuriang itu dan Tangkuban Perahu kan, Sangkuriang itulah yang menendang perahu yang dia janjikan kepada Dayang Sumbi jadi gunung kan. Ya kan? Gara-gara Dayang Sumbina curang kan, memukul lesung supaya ayam jago berkokok dianggapnya pagi, karena syaratnya kan sampai pagi minta dibuatkan bendungan, danau ya, danau sama perahu. Danaunya udah kan, kalau istilahnya Sangkuriang di bendung tuh Tarung Barat, Tarung Timur. Tapi memang bener ayah bendungan kan, betul. bekas geologisnya tuh ada, ya kan, Danau Bandungnya ada, ya kan. Terus akhirnya kan kecewa gara-gara ada yang Sumbi bermain curang, ditendang perahunya, ada tanggungan perahu. Ketika Sangkuriang ngambil pohon besar merobohkan, katanya ada suara besar, boom gitu ya, ada Bukit Tunggul, ya kan. Terus pohon besar terus dipotong-potongin ranting-rantingnya, dibuang ranting-ranting nggak kepakainya itu, jadi Gunung Burangrang. Emang Burangrang kan lebih hijau daripada gunung-gunung yang lain kan. Terus misalnya Sangkuriang saking kesalnya akhirnya dibocorkan Danau Bandung itu kan. Sangyang Tikoro ada lubang Danau Bandung bocor ya, Danau Bandung Purba bocor itu ada di namanya Sangyang Tikoro. Ya, betul. Nah, itu Gunung Alu lah orang gitu kan. Jadi dengan kata lain, jejak-jejak geologisnya ada dalam legenda itu. Berarti orang zaman dulu itu nggak 100% ngebohong. Iya. Jadi fakta-faktanya ada. Meskipun di luar dari nalar manusia itu, tapi tetap ada buktinya ya. Betul. Nah itu, jadi jangan juga gara-gara misalnya kita ini modern, lantas anggapan-anggapan orang di masa lampau itu dianggap sebagai halu. Ya enggak juga kayak gitu. Itu salah satunya adalah Sangkuriang tadi. Tangkuban Perahunya ada, lubang bocornya Danau Bandung ada di Sangyang Tikoro misalnya ya. Bekas dentuman suara potong pohonnya itu ada, Bukit Tunggul. Terus Burangrangnya juga ada, Danau Bandungnya juga sekarang ada. Iya ya. Bukan hanya memberikan artefak, tapi sosial pak juga bisa ya. Ya, betul. Anjing sama bagong tuh ya. Anjing dan Apakah bagong. di Arab sama kayak gitu? Nah, bisa juga di Arab seperti itu. Tapi kan sama juga ya di kita juga. Nah, ini nih, tadi karena menyinggung Arab dikit nih Kang Ucan. Saya ingin sedikit belok dikit aja dulu nih ya. Kan kita juga sering salah kaprah. Simbolik Arab ditafsirkannya simbol Islam. Salah satunya bulan dan bintang. Aslinya mah itu bukan bendera Islam. Iya, bendera Islam la ilaha illallah ya. Warna hijau unggul kalau nggak ada lafaz Allah tuh ya. Lafaz la ilaha illallah itu baru-baru aja. Sebelumnya cuma warna hijau aja. Nah, bulan dan bintang itu kan dewa matahari kalau nggak salah dan dewa bulan itu tuh. Jadi nggak ada sebenarnya, cuma karena dipakai oleh Turki Ottoman gitu ya. Oleh kekhalifahan mana, jadi itulah seolah-olah itu simbol Islam. Iya gitu. Dan kalau yang bintang mah ya, Mongol juga bintang kalau nggak salah. Dan hampir semua agama-agama sebelum Abrahamik ya, Samawi, Yahudi, Kristen, Islam menggunakan bintang juga. Jadi kebanyakan manusia itu memang menyembahnya ke atas gitu. Jadi dalam artian mereka itu penasarannya tuh ke langit gitu. Iya. Dibandingkan ke dasar laut gitu. Aduh. Iya, betul. Sebetulnya tidak hanya, meskipun ada beberapa versi yang mengatakan itu, tapi intinya tetap sama itu ya, bahwa dari segi artefaknya ada, sosial faknya ada, ya mentifaknya ada ya, salah satunya di dalam bentuk di beberapa museum ada ya, terkait masalah Tangkuban Perahu. Tapi memang kalau dari anak-anak muda zaman sekarang ya Kang ya, terkait masalah Tangkuban Perahu, ada yang nanya pas waktu di sekolah, apakah benar yang ditendang itu perahu kemudian jadi gunung? Apakah di gunungnya bentuknya pohon, kayu dalam bentuk perahu? Walau alam, saya belum pernah ke sana. Nah, kira-kira itu seperti apa tuh? Apakah itu memang bentuk nyata dari dari perahu, atau memang itu hanya kiasan saja gitu? Iya. Kalau saya lebih condongnya ke arah simbolik. Jadi memang kiasan gitu ya. Karena belum ada penelitian lebih lanjut terkait betul tidak ya Gunung Tangkuban Perahu itu kalau digali lagi itu kayu atau tidak gitu. Belum tahu. Beda kasus dengan Gunung Padang yang ada di Cianjur. Kalau itu kan memang semacam kayak punden berundak gitu ya. Kalau orang sekarang bilangnya piramid, sebetulnya kurang tepat juga. Kalau piramid kan pasti rapih ya. Tapi fungsinya sama. Jadi si Gunung Padang itu, punden berundak di Gunung Padang itu kan mengarah ke Gunung Gede atau apa ya, lupa lagi ya. Jadi memang untuk pemujaan kepada Tuhan gitu ya, kepada dewa-dewa. Ya sama seperti halnya Tangkuban Perahu gitu. Memang simbolik, tapi itu
menandakan bahwa ada nilai-nilai tertentu gitu. Tapi yang jelas gini, semua peradaban ini setahu saya ya legenda-legenda pernikahan antara ibu dengan anak itu ditentang. Itu kan salah satu pesan dari Sangguriang, ya kan? Secantik-cantiknya ibu kamu ya kamu nggak bisa menikah itu. Ya itu salah satunya tuh. Yang keduanya kan, ya sebagaimanapun bapak kamu, ya si Tumang itu juga, ya jadi penghormatan pada orang yang lebih tua itu jadi nilai local wisdomnya itu. Gitu. Iya. Jadi menarik, oh ya di luar negeri juga sama ya menikah dengan ibu tuh bahaya nggak boleh gitu kan. Seanjing-anjingnya orang tua itu orang tua gitu. Ya maksudnya mungkin itu ya sarkasnya gitu. Jadi benar si anjing-anjingnya orang tua itu orang tua kamu yang kasarnya melahirkan, membesarkan dengan ya maksudnya seburuk-buruknya mungkin maksudnya seperti itu kan. Orang zaman dulu mungkin menganalogikan kenapa bapaknya Sangguriang itu si Tumang ya mungkin ingin menunjukkan bahwa ya seburuk apapun orang tua tetap orang tua kamu yang membesarkan. Betul juga itu. Ya. Si anjing-anjingnya dan si cantik-cantiknya itu adalah tetap orang tua. Iya. Tapi memang menarik ya. Kalau orang zaman dulu itu imajinatif kalau kata saya itu. Jadi pernikahannya itu jadi lintas dimensi gitu ya. Iya. Manusia kadang pernah saya lupa ya siapa yang dilahirkan di pewayangan saya lupa lagi yang melahirkan Dewi siapa yang melahirkan kalau nggak salah Hanoman atau siapa melahirkan dari telinga. Ya, gitu. Ya mungkin kalau kata orang-orang sekarang apaan sih kayak gitu, tapi harus dilihat maksud maknanya tuh apa gitu. Pasti ada, saya lupa lagi tuh. Nanti kita bahas kapan-kapan dengan dua tokoh ini. Itu menarik juga. Nah, Sangguriang pun juga sama. Kenapa misalnya menikah dengan tadi ya, menikah sama punya bapak anjing misalnya kan gitu. Sama seperti itu. Sama halnya gini. Ada siluman macan hitam itu, panter. Kan ada harimau Siliwangi, nah levelnya itu ada yang lebih tinggi, Kang Ucan. Kalau nggak salah tuh yang sering ada di markas polisi. Yang, nah itu teh harimau level tinggi, Panglima Kumbang, amun di bisa di Gunung Merapi sinetron dulu mah ada. Nah itu teh level harimaunya lebih tinggi. Nah ada mitos di masyarakat Jawa Barat juga seperti itu. Itu menarik, legendanya ya, legenda tentang harimau itu teh. Level paling tinggi itu, level yang paling bawah kucing berarti. Ya beda juga gitu. Jadi yang tinggi itu yang hitam yang hidung Nah, Pantera itu. Yang keduanya itu harimau Siliwangi yang belang-belang yang jadi lambang Persib. Ini yang jadi lambang polisi ya. Nah, bawahnya mungkin kucing, tapi maksudnya hewan-hewan ini tuh kenapa misalnya dibuat mitos atau legendanya? Kan punya nilai wisdom juga. Yaitu apa? Supaya manusia tidak masuk ke dalam hutan secara berlebihan. Karena tahu bahwa hutan itu kalau manusia nggak ada ketakutan, rusak. Iya. Nah sekarang kan buktinya memang banyak bencana di Tatar Sunda, di daerah Jawa Barat ya karena kerusakan hutan. Kenapa? Karena sudah tidak ada kasihan, ketakut lagi terhadap mitos-mitos di hutan itu kan. Jadi ngapain bulang punten ke ini? Iya memang, tapi kan setidaknya dari itu kita bisa lebih menghormati hutan. Iya. Jadi harimau itu benar-benar raja hutan itu ya karena dia menjaga ekosistem itu. Manusia tetap di pinggir-pinggir hutan ya, kaki gunung gitu. Itu gunung tetap dikuasai oleh harimau supaya menjaga itu sebenarnya. Jadi orang-orang zaman dulu tuh sebenarnya berpikiran maju, hanya saja mungkin dengan cara-cara yang berbeda. Masuk kolonial Belanda kan, akhirnya si harimau Jawa itu sampai punah diburu terus kan. Nah itu. Ketika harimau Jawa tidak ada, susah. Mungkin bisa dilihat juga ya dari mengurus kucing itu, bisa dilihat dari sana juga ya. Kenapa dia mengurus kucing? Karena memang kucing itu diamnya bukan di hutan kan ya. Iya. Diamnya di kaki gunung ya. Kaki gunung, betul. Jadi memang kenapa kucing bisa dekat dengan manusia? Ya karena memang manusia itu harusnya di kaki gunung, bukan di dalam gunung ya. Betul gitu. Mungkin gitu ya, cocok loginya ya. Ya, cocok loginya gitu. Dan memang juga kan sebelum, ya anggaplah ini kita di luar misalnya bahwa hewan yang disenangi oleh Nabi Muhammad atau Rasul itu kucing. Terlepas dari itu ya. Tapi kan sebenarnya kucing itu punya teknik ya. Teknik manipulasi ke manusia supaya suka banget ke dia. Kan kucing itu paling susah diatur. Iya, betul. Dibandingin anjing. Anjing lebih gampang diatur. Imam Nawawi pernah mengatakan belajar dari anjing. Itu lebih gede lah. Ya maksudnya betul gitu lah. Kalau anjing kan bisa dilatih, bisa diatur. Kalau kucing itu paling susah, tapi kenapa manusia suka banget? Makanya pernah ada penelitian menarik bahwa spesies makhluk hidup yang menjadi ancaman manusia itu satu, ras kucing. Karena kucing itu jago bertahan, nyawanya 9, bukan nyawanya 9 karena memang mereka punya fleksibilitas tulang lebih banyak ya. Jadi dilempar dari ketinggian manapun juga lebih bisa bertahan. Yang kedua, kan mereka tuh predator paling hebat. Berenang bisa, memanjat bisa, berburu bisa, melihat di malam hari bisa, di siang hari bisa.
kan sebenarnya hampir mendekati manusia, tinggal dikasih otak kemudian kasih akal, wah udah kita kalah. Semuanya bisa tadi kunci. Ya, makanya mungkin konteks siluman harimau, siluman tadi macan kumbang dan sebagainya mungkin imajinasi manusia zaman dulu karena melihat memang piawai sudah banget keahlian dari kucing ini. Kalau ditambah otak mungkin dia paling jago. Ya gitu. Kucing itu kan memang sekali bisa nangkap, berburu pintar, ya kan? Kalau melihat tajam, ya kan kasarnya kekurangan yang manusia tidak miliki itu dimiliki oleh kucing. Nah, makanya kucing banyak menjadi legenda di dunia. Ya. Ras kucing termasuk di dalamnya harimau dan singa. Gitu. Jadi itu dari tadi Sangkuriang. Jadi sampai terbentuknya Danau Bandung. Kalau Danau Bandung kan memang dulunya kawah. Jadi ada gunung, ini satu versi ya. Sebenarnya banyak versi bentuknya kota Bandung. Satu versi itu menyebutkan bahwa dulu ada gunung Sunda, gunung Cuda, artinya warna putih, ya kan, saking tinggi banget gitu ya. Terus meletus, ketika meletus kan ada kawah gunung ya, kawah gunung letusannya gitu, mengering terus turun hujan sampai akhirnya jadi Danau Bandung kan, kayak gitu kalau di geografinya ya, kayak gitu. Tapi ya memang secara beberapa fakta memang seperti itu. Sundaland itu memang ada kan. Sundaland, Sahulen kalau kita belajar kan ada ya. Ada. Sebelum air naik laut jadi samudra yang melilit Indonesia, dulu ini daratan kan nyambung. Dan memang di sini banyak gunung Merapi banget. Di Indonesia ada sekitar 180-an kalau nggak salah. Memang lebih banyak Jepang, tapi di Indonesia banyak yang super vulkano. Maksudnya super vulkano yang gunung-gunung besar. Salah satunya ada Gunung Toba, Bandung dan Tambora. Jadi memang banyak banget gitu. Nah, di situ menariknya legenda-legenda di Indonesia itu lebih beragam. Mungkin gitu Pak Topan, kita lanjut lagi di pertemuan selanjutnya. Ya. Kita bahas terkait masalah yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari di kita, sebelum kita membahas hal-hal yang lebih luas lagi. Mungkin cukup sekian dari kita. Jangan lupa komen, dan subscribe. Jangan lupa apa lagi? Share. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.